Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang sejarah, fungsi, kedudukan, dan ragam bahasa Indonesia. Tidak lupa pula saya juga akan memperkenalkan nama kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Bayu Ulfa Mulyasari. Yang kedua, Deki Winanda. Yang ketiga, Muhammad Ardiansyah. Dan yang terakhir, Teguh Asmarayadi. Selanjutnya Deki Winanda yang akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Kepada Deki dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deki Winanda. Saya akan menjelaskan materi terkait sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bangsa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sekian, terima kasih. Kepada Muhammad Ardiansyah yang akan menjelaskan tentang fungsi kedudukan bahasa Indonesia. Kepada Odi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ardiansyah dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan materi kelompok 1 yang berjudul Sejarah Fungsi Kedudukan Ragam Bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia yang utama adalah sebagai lambang identitas Indonesia. Pasalnya, bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu bangsa dengan beragam budaya. Dengan begitu, bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Fungsi bahasa Indonesia atau bahasa nasional adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah dan antar budaya, serta alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Sedangkan dalam kedudukannya sebagai bahasa negara adalah sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, alat perhubungan tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dan yang terakhir, teman kita Teguh Asmarayadi yang akan menjelaskan tentang ragam bahasa Indonesia. Kepada Teguh dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 bahasa, Muhammad Teguh Asmarayadi, akan membacakan tugas, yaitu ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia itu merupakan variasi kata-kata berdasarkan pemakaian topik yang dibicarakan, hubungan pembicaraan, lawan bicara, orang yang dibicarakan, serta medium pembicaraan. Macam-macam ragam bahasa Indonesia dikelompokkan menjadi 4, yaitu berdasarkan media, standar, cara pandang, penutur, hingga topik pembicaraan. Sedikit saya akan melengkapi materi tentang ragam bahasa Indonesia yang disampaikan oleh Teguh. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan standar. Perbedaan antara ragam standar, non-standar, resmi standar, dan dilakukan atas dasar yang pertama, topik yang sedang kita bahas, yang kedua, hubungan antar pembicara, yang ketiga, medium yang digunakan, dan yang terakhir, lingkungan atau situasi yang saat berbicara terjadi. Selanjutnya yang membedakan antara ragam standar, semi standar, dan non standar, yang pertama itu advertisement, yang kedua menggunakan kata sapaan, yang ketiga menggunakan imbuhan, yang keempat menggunakan konjungsi, dan yang terakhir menggunakan fungsi yang lengkap. Selanjutnya macam-macam ragam bahasa berdasarkan topik pembicara. Yang dimaksud di sini tentang topik pembicara seperti buku, agama,
bisnis, dan sains lainnya. Beberapa contoh, yang pertama yaitu bahasa Indonesia ragam buku, yang kedua menggunakan kalimat efektif, yang ketiga menggunakan makna ganda, yang keempat menggunakan kata dan istilah dan menghindari pemakaian istilah yang bermakna klasa, dan yang terakhir adanya keselarasan dan keruntutan antar proposi dan antarelena. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan tidak lupa pula kami mengucapkan terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.